Dari pesan-pesan sederhana, batas antara profesional dan personal mulai kabur. Dan keduanya bahkan tak sadar kapan semuanya mulai berubah. Pesan-pesan di WhatsApp itu seperti racun manis. Dimulai tak berbahaya, namun perlahan menggerogoti pertahanan hati. Seminggu setelah pertemuan pertama mereka di Starbucks, pelajaran bahasa Jepang antara Maya dan Aryan berjalan dengan baik. Terlalu baik bahkan. Setiap Selasa dan Kamis malam mereka bertemu di kafe yang sama. Aryan adalah murid yang penuh semangat, selalu datang tepat waktu dengan buku catatan yang rapi. Maya menikmati mengajar pria ini. Cara dia fokus, cara dia bertanya dengan antusias, cara dia tersenyum ketika akhirnya berhasil mengucapkan kalimat yang sulit. Tapi, yang tidak Maya sadari adalah pelajaran itu tidak berhenti saat mereka berpisah. Semuanya dimulai dengan pertanyaan sederhana melalui WhatsApp. Aryan mengirim pesan di malam yang sama setelah pelajaran kedua mereka. Bu Guru, maaf ganggu. Tadi yang watashiwa versus watakushiwa, bedanya apa ya? Kok aku bingung? Maya tersenyum melihat pesan itu. Dia membalas dengan penjelasan singkat, menambahkan beberapa emoji untuk membuatnya lebih ramah. Tidak ada yang salah dengan itu kan? Hanya guru yang membantu muridnya. Tapi kemudian pesan-pesan itu mulai datang lebih sering. Awalnya masih tentang pelajaran. Lalu, topiknya mulai bergeser. Aryan bertanya tentang rekomendasi restoran Jepang di Jakarta. Maya menjawab dengan antusias, bahkan mengirimkan foto-foto tempat favoritnya. Percakapan berlanjut tentang makanan, tentang anime yang mereka tonton, tentang buku yang mereka baca. Dan tanpa disadari, garis tipis antara profesional dan personal mulai kabur. Suatu malam, sekitar pukul 10, ponsel Maya bergetar. Pesan dari Aryan, "Bu Guru, maaf ya kalau ganggu. Lagi gabut nih abis operasi maraton seharian." Maya yang sedang duduk di sofa sambil menonton TV bersama Dimas meraih ponselnya. Dia tersenyum tanpa sadar. "Wah, pasti capek banget ya dok. Operasinya lancar." Balasan Aryan datang cepat. "Alhamdulillah lancar. Tapi Bu Guru, boleh curhat dikit gak? Lagi pusing mikirin sesuatu nih." Maya seharusnya berhenti di sini. Seharusnya dia bilang, "Dok, lebih baik istirahat dulu. Besok kita obrolan kalau ada yang mau didiskusikan." Tapi Maya tidak melakukan itu. "Boleh dong, kenapa emang?" Dan malam itu Aryan membuka hatinya. "Jadi gini Bu Guru, aku kan dapat kesempatan studi S3 di Jepang selama 4 tahun. Kesempatan emas banget. Tapi istri aku nggak bisa ikut. Ortunya nggak ngizinin dia ninggalin praktek di sini. Katanya udah invest banyak buat kliniknya, sayang kalau ditinggal." Maya membaca pesan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. "Wah, itu pasti dilema besar ya dok?" "Iya Bu Guru, aku tuh pengen banget dia ikut. Kirana juga bisa sekolah di sana. Tapi rasanya susah banget ngomong sama mertuaku. Alina juga kayaknya lebih pilih karirnya." Maya mengetik balasan, menghapusnya, lalu mengetik lagi. "Mungkin dokter bisa coba ngomong baik-baik sama istri dulu. Mungkin bisa cari jalan tengah." "Udah Bu Guru, berkali-kali. Tapi rasanya aku dan dia sekarang tuh jalan di jalur yang berbeda. Dia fokus di karirnya, aku fokus di karirku. Kirana dijaga sama babysitter. Kadang aku mikir, ini yang namanya keluarga beneran gak sih?" Maya menatap layar ponselnya lama. Empati mulai muncul di hatinya. Dia bisa membayangkan betapa beratnya posisi Aryan, antara mimpi dan tanggung jawab, antara ambisi dan keluarga. "Pasti berat ya dok, tapi saya yakin dokter bisa menemukan jalan terbaik. Yang penting komunikasi tetap terjaga." "Makasih ya Bu Guru udah mau dengerin. Jujur, lega rasanya bisa cerita ke seseorang yang mengerti." Maya tersenyum, tapi ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Sesuatu yang seharusnya tidak dia rasakan. Sejak malam itu, percakapan WhatsApp mereka berubah. Tidak lagi hanya tentang partikel bahasa Jepang atau cara membaca kanji. Sekarang, pesan-pesan itu dipenuhi curahan hati, cerita tentang hari mereka, keluh kesah tentang pekerjaan. Aryan sering mengirim pesan di tengah malam setelah operasi panjang. Maya yang juga sering begadang mengoreksi tugas siswa selalu membalas. Tanpa sadar, mereka mulai menunggu pesan satu sama lain. Suatu Jumat malam, Maya sedang memasak di dapur ketika ponselnya berbunyi.
Voice note dari Aryan. Dia menekan play sambil terus mengaduk bumbu rendang. Suara Aryan terdengar lelah namun hangat. Maya, maaf, Bu Guru. Terima kasih ya sudah mau dengerin aku selama ini. Jujur, aku jarang punya teman yang bisa diajak ngobrol senyambung ini. Kadang aku mikir, gimana ya kalau dulu aku ketemu kamu lebih awal? Suara Aryan menggantung. Maya berhenti mengaduk. Jantungnya berdetak cepat. Nama pertamanya. Aryan memanggilnya Maya. Bukan lagi Bu Guru. Tangannya berdetar saat mengetik balasan. Sama-sama dokter, senang juga bisa bantu. Tapi mungkin lebih baik kita tetap panggil Bu Guru ya, hehe. Balasan Aryan datang setelah beberapa menit. Haha, iya Bu Guru, sorry, kelepasan. Capek kayaknya. Tapi keduanya tahu, garis itu sudah dilewati. Sementara itu, di sisi lain apartemen, Dimas mulai menyadari ada yang berbeda dengan istrinya. Sayang, kok sekarang kamu sering senyum-senyum sendiri lihat HP? Tanya Dimas suatu malam sambil duduk di sebelah Maya. Maya hampir menjatuhkan ponselnya. Ah, enggak kok, cuma ada meme lucu dari grup sekolah, jawab Maya sambil cepat-cepat mengunci layar ponselnya. Dimas menatapnya sebentar, lalu tersenyum dan kembali fokus ke laptopnya. Dia tidak tahu bahwa di layar ponsel istrinya ada percakapan panjang dengan seorang pria yang mulai mengisi tempat yang seharusnya untuk suaminya. Maya menatap Dimas, suaminya yang baik, yang suportif, yang mencintainya dengan tulus. Lalu dia menatap ponselnya yang masih tergenggam erat. Rasa bersalah mulai menusuk dadanya, tapi dia tidak bisa berhenti. Malam semakin larut, Dimas sudah tidur. Raka dan Aksa juga sudah tertidur lelap di kamar mereka. Hanya Maya yang masih terjaga, duduk di sofa ruang tamu dengan ponsel di tangan. Ponselnya bergetar, pesan dari Aryan. Bu Guru masih melek? Masih. Lagi nggak bisa tidur nih. Sama, gimana kalau kita telepon sebentar? Pengen dengerin suara Bu Guru. Jantung Maya bergetak keras. Ini berbahaya. Dia tahu ini berbahaya. Tapi tangannya sudah menekan tombol hijau. Halo? Bisik Maya pelan, takut membangunkan Dimas. Halo Bu Guru, maaf ya ganggu malam-malam. Suara Aryan terdengar lembut di telinganya. Mereka berbicara tentang hal-hal sepele, tentang bintang di langit Tokyo yang Aryan lihat di foto, tentang hujan yang turun di Jakarta, tentang lagu-lagu favorit mereka. 30 menit berlalu tanpa terasa. Dan ketika akhirnya mereka mengakhiri panggilan, Maya duduk dalam kegelapan ruang tamu, menyadari bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Minggu-minggu berlalu. Pelajaran bahasa Jepang terus berlanjut 2 kali seminggu. Tapi sekarang, setiap pertemuan terasa berbeda. Tatapan mereka bertahan sedikit lebih lama. Sentuhan tidak sengaja saat Aryan mengambil pensil terasa seperti percikan listrik. Tertawa bersama terasa terlalu intim untuk sekedar guru dan murid. Maya mulai menghitung hari hingga pertemuan berikutnya. Dia mulai lebih memperhatikan penampilannya sebelum bertemu Aryan. Lipstik yang lebih terang, parfum yang lebih wangi, baju yang lebih menarik. Sari, teman yang mengenalkan mereka, mulai bertanya, Mai, kamu sama Dokter Aryan baik-baik aja Tan? Maksudnya profesional. Iya dong, emang kenapa? Biasa aja kok, kenapa tanya? Enggak sih, cuma aku lihat kalian kemarin di kafe. Kayak terlalu akrab gitu. Aku khawatir aja, Mai. Sari, aku cuma ngajarin dia bahasa Jepang, jangan lebay. Tapi Maya tahu, Sari tidak salah untuk khawatir. Suatu malam, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Maya terbangun karena ponselnya berbunyi. Voice note dari Aryan. Dengan mata masih setengah terpejam, Maya mendengarkan. Suara Aryan terdengar sangat lelah. Maya, maaf ganggu tengah malam. Habis operasi 12 jam. Pasien kritis. Sempat mau kita kehilangan dia. Tapi alhamdulillah selamat. Aku cuma pengen dengar suaramu. Terima kasih ya. Terima kasih udah selalu ada buat aku.
Maya menatap langit-langit kamarnya dalam kegelapan. Dimas tertidur pulas di sebelahnya, tidak tahu bahwa hati istrinya sedang bergejolak. Dia mengetik balasan dengan tangan bergetar. Alhamdulillah pasiennya selamat. Dokter istirahat ya. Besok kita ngobrol lagi. Tapi sebelum mengirim, dia menghapus pesan itu dan mengetik ulang. Sama-sama, aku juga senang bisa jadi tempat dokter bercerita. Istirahat yang cukup ya. Maya menutup matanya, tapi tidur tidak datang. Di dadanya, ada perasaan yang tidak bisa dia sangkal lagi. Dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu apa yang dia rasakan. Dan yang paling menakutkan adalah dia tidak ingin perasaan itu hilang. 3 bulan sudah berlalu sejak pertemuan pertama mereka di Starbucks. Aryan akan berangkat ke Jepang dalam 3 bulan lagi. Seharusnya, ini adalah momen di mana hubungan guru murid mereka akan berakhir dengan baik. Tapi Maya tahu, jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin Aryan pergi. Dan Aryan, dengan cara dia menatap Maya akhir-akhir ini, sepertinya merasakan hal yang sama. Waktu terus berjalan, dan Maya tidak tahu bahwa waktunya untuk memilih antara yang benar dan yang dia inginkan semakin menipis. End of chapter 2. Di antara pesan-pesan WhatsApp yang terus berdatangan, di antara senyuman yang semakin sulit disembunyikan, Maya dan Aryan sedang berjalan menuju jurang yang tidak akan bisa mereka hindari.